Kepolisian Republik Indonesia menangkap 45 orang tersangka terkait kasus pinjaman online pinjol ilegal dalam sepekan terakhir di seluruh Indonesia. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta, Kamis 21 Oktober 2021 menjelaskan rinciannya. Bareskrim Polri menangkap 19 tersangka dari 5 laporan terpisah di tempat kejadian perkara TKP, di antaranya di Deli Serdang, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang, dan Ciputat. Lalu Polda Metro Jaya menangkap 13 tersangka yang berasal dari 4 laporan berbeda. Mereka ditangkap di wilayah Cipondoh, kemudian Gunung Sahari, Kelapa Gading, Sukabumi, hingga Palmerah. Kemudian Polda Jawa Barat menerima 1 laporan polisi terkait pinjol dengan TKP di Depok. Dalam hal ini, total ada 7 tersangka yang ditangkap. Kemudian Polda Jawa Tengah, 1 tersangka, Jawa Timur 3 tersangka, dan Kalimantan Barat 2 tersangka. Dalam penangkapan tersebut, sejumlah barang bukti disita oleh penyidik Polri, di antaranya laptop, kemudian komputer, handphone berbagai merek, SIM card sudah terregister, dan modem, serta lainnya. Barang itu diduga untuk menunjang operasional pinjol ilegal. Tersangka yang ditangkap punya peran masing-masing dalam kasus pinjol ilegal, seperti penagih hingga pemodal. Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara pinjaman online ilegal yang telah merugikan masyarakat. Tindak tegas itu, kata Kapolri, merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pinjol. Pasalnya hal itu telah merugikan masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Pelaku kejahatan pinjol ilegal kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut, sehingga hal itu menjadi salah satu penyebab banyaknya korban pinjaman online ilegal. Di tengah situasi pandemi COVID-19, menurut Kapolri, penyelenggara pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak, sehingga banyak warga yang tergiur untuk menggunakan jasa pinjol ilegal. Padahal pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Yang tambah miris lagi, Kapolri menyebutkan ada beberapa kasus bunuh diri karena tidak mampu membayar bunga yang besar dari pinjol ilegal. Sebagai informasi, hingga Oktober 2021, Polri mencatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal. Dari jumlah tersebut, 91 diantaranya telah selesai dan 278 masih dalam proses penyelidikan, serta 3 tahap penyidikan. Oleh karena itu, dari segi preemptif, Kapolri menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat terkait bahaya menggunakan layanan pinjol ilegal. Kemudian mendorong kementerian atau lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjol. Selanjutnya, dari sisi preventif, Kapolri meminta kepada jajarannya melakukan patroli cyber di media sosial, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal. Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerjasama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK, kemudian Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.